Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yesus. Anak-anakku yang kami kasih dalam Kristus, selamat datang di SD Kristen Triputra Bakti. Terima kasih kepada orang tua murid yang telah mempercayakan untuk dididik di SD Kristen Triputra Bakti. Perkenalkanlah, nama saya Ibu Maria Margarita Susilowati, SPD SD, yang dipercayakan untuk memimpin di SD Kristen Triputra Bakti. Marilah anak-anak, kita bergabung bersama, mudah-mudahan betah, nyaman, belajar bersama Bapak Ibu guru SD Kristen Triputra Bakti. Walau saat ini anak-anak belum bisa bertatap muka, tapi bukan berarti anak-anakku sekalian belum belajar. Anak-anak sudah siap untuk belajar, menerima pelajaran bersama wali kelas 1 untuk mengembangkan bakat dan minat. Ibu doakan anak-anakku sekalian supaya menjadi anak-anak yang cerdas, berbudi luhur, menghormati orang tua dan takut akan Tuhan. Tetap semangat menjaga protokol kesehatan. Tuhan memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu yang ada di rumah, anak-anakku yang ada di rumah. Tidak terasa kita sudah naik kelas, dan hari ini kalian menempati kelas yang baru. Mari kita serahkan tahun ajaran baru ini ke tangan kuasa Tuhan. Sebelum kita menerima pelajaran yang akan dimulai, kita akan beribadah bersama. Kita akan pujikan kepada Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi dan yang memelihara kita semua. Walaupun secara online, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan pujian. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan, atas kasih Tuhan, atas hari ini di awal tahun baru 2021 dan 2022. Biarlah untuk
mengawali tahun ajaran baru ini, Kau izinkan kami untuk memuji memuliakan nama-Mu, mendengarkan kebenaran firman-Mu dan beribadah kepada Engkau sebagai dasar kami semua, sebagai guru, orang tua, anak didik kami, untuk lebih berserah berharap hanya kepada Engkau saja di masa pandemi ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah awal tahun ajaran baru ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke tangan kuasa-Mu. Amin. Mari kita akan lanjutkan pujian bersama malaikat di surga. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan nama-Mu. Yesus, aku memuji-Mu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu. Rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah memuji, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Biarlah puji-pujian ini menjadi persembahan yang harum di hadapan Engkau. Dan saat ini kami yang di sekolah maupun anak-anak-Mu yang di rumah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, sucikan hati, pikiran, pendengaran mata kami, supaya apa yang kami dengar dapat menjadi dasar iman, kekuatan, dan semangat kami di dalam belajar demi masa depan anak-anak-Mu semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sambut firman-Mu pagi hari ini. Amin. Anak-anakku semua, kita pernah pergi ke Keraton Surakarta. Kalau kalian anak-anak yang besar khususnya dulu pernah diajak, yaitu kunjungan setelah tes, itu masa jeda, kunjungan ke keraton. Kalau kita melihat banyak orang-orang biasa, kaum awam, bukan kerabat keraton yang di sana. Karena apa? Anak-anak lebih mudah masuk menjadi kerabat keraton daripada masuk dalam kerajaan surga. Di dalam Yohanes 1 ayat 12, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana anak-anak menjadi anak-anak Allah? Bagaimana kita semua menjadi anak-anak Allah? Coba mari kita buka dalam kitab 1
Kitab apa tadi? 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 25. Kalian beri tanda, kalian beri batas. Tapi pada saat ini Bu Heru akan membacakan ayat yang ke-14. Demikian firman-Nya. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tema renungan pada pagi hari ini yaitu hidup sebagai anak-anak Allah. Hidup sebagai anak-anak Allah, bagaimana caranya? Pertama, hiduplah dalam kekudusan. Apa itu kekudusan? Hiduplah dalam kesucian. Bagaimana ya Bu? Kalian bisa baca ayat 15. Apa perintah Tuhan? Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Ingat anak-anak, karya Tuhan Yesus. Jadilah kudus karena Allah kudus, suci sempurna, dan tinggi kuasanya. Oleh karena itu, Allah yang suci, Allah yang kudus itu membenci dosa. Nah, dan Allah tidak mau bersatu dengan dosa. Maka dari itu, kalian tahu di dalam kitab Roma pasal 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa. Saya ulang. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tapi kalau kita anak-anak membaca dalam Efesus 1 ayat 4, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ya, puji syukur. Jadi anak-anak, kita harus menjaga hidup suci. Kita harus menjaga hidup benar. Karena tanpa kekudusan kita tidak dapat melihat kerajaan surga. Karena kita dikuduskan oleh Tuhan Yesus satu kali untuk selama-lamanya oleh pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Kalian bisa membaca di dalam Ibrani 10 ayat 11. Sebab tanpa hidup suci, tanpa kekudusan, sudah saya katakan tadi, kita tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Maka dari itu, jadilah anak-anak Allah. Hidup sebagai anak-anak Allah, yaitu satu, caranya tadi, hidup dalam kekudusan. Yang kedua, hidup harus takut kepada Allah. Hidup harus takut kepada Allah. Kalian baca ayat yang ke-17 yang B khususnya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama menumpang di dunia ini. Loh Bu, kita menumpang ya di dunia ini. Iya anak-anak, karena kerajaan kita di warga negara kita Indonesia
tetapi kita adalah warga kerajaan surga. Maka firman Tuhan katakan kepada kita semua, orang-orang percaya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Kosbu ya. Hidup dalam ketakutan di sini, anak-anak, artinya kita harus menghormati, kita harus mengutamakan, kita harus menomorsatukan siapa? Tuhan Yesus Kristus. Mengapa anak-anak kita harus menghormati, mengutamakan dalam hidup kita Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus telah melawat kita. Karena Tuhan Yesus telah memelihara kita. Kita bangun pagi diberi udara segar, ya, bebas, gratis, tanpa bayar. Ini harus kita syukuri. Karena apa, anak-anak? Masa pandemi ini oksigen itu mahal sekali bagi orang yang menderita sakit. Dan bahkan menurut berita stoknya menipis. Oleh sebab itu kita bersyukur diberi kekuatan kesehatan menghirup udara dengan bebas, gratis, tanpa bayar. Tetapi kita juga harus mengingat saudara-saudara kami yang sakit, yang susah menghirup udara segar. Bukan berarti Allah tidak memelihara. Allah tetap memelihara anak-anakku. Oleh sebab itu kita harus taat, takut kepada Allah. Karena Allah yang melawat kita, memberi kekuatan, kesehatan, semangat, dan kita diberi hikmat bijaksana sehingga dapat berpikir dengan benar, berpikir, berlaku, berkata, tutur kata dengan benar dimanapun berada, dan tetap taat aturan pemerintah, yaitu kita menjaga protokol kesehatan di masa pandemi ini. Anak-anak, Tuhan Yesus berkuasa menghidupkan orang mati. Tuhan Yesus mati disalib dan bangkit. Dan dia berjanji, walaupun kita ini mati tetapi hidup dan nanti akan dibangkitkan setelah keempat kedatangan Kristus kedua kali. Maka dari itu kita harus hidup taat, takut dalam segala hal, anak-anak. Bukan di rumah waktu orang tua ada, bukan di sekolah saat ketemu orang bapak ibu guru, ya. Jangan sampai kita berbuat, anak-anak, tidak benar. Jangan sampai kita berbuat dosa, baik dalam hati, pikiran, ataupun perbuatan. Itulah yang disebut anak-anak Allah, melakukan sesuai dengan kehendak Allah. Yang ketiga, hidup sebagai anak Allah, hidup dalam kekudusan, hidup dalam ketaatan kepada Allah. Yang ketiga, hiduplah dalam kasih. Ya, ayat 22. Kalau kita melihat anak-anak Matius 22 ayat 37 sampai 40, anak-anak yang kelas besar hafal. Hukum kasih pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Anak-anak, kita melakukan kasih bukan karena semata-mata kebaikan kita, kebaikan orang tua, tetapi semua itu karena anugerah Allah. Ya, karena anugerah Allah. Allah memerintahkan kepada kita, mengajarkan kepada kita, anak-anak semua dan bapak, ibu, guru, papa, mama di rumah, supaya kita saling mengasihi walaupun orang lain membenci kita,
walaupun orang lain bersungut-sungut, walaupun orang lain mencaci maki seperti Tuhan Yesus, dicaci maki, diludahi, dicambuk, tetapi mengasihi kita orang-orang berdosa. Maka dari itu, kasihilah sesamamu manusia, kasihilah semua orang yang ada di sekitar anak-anak, karena itu perintah Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita lebih dahulu. Demikian ya anak-anak, akan saya tutup dengan bacaan Lukas pasal 6 ayat 33. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasanya? Orang yang berdosa pun berbuat demikian. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan, atas keluarga kami, atas kekuatan dan kesehatan, atas hari ini dan tahun ajaran baru 2021-2022. Kami mengucap syukur atas firman-Mu sebagai dasar anak-anak-Mu untuk belajar di tahun ajaran baru. Siapkan dan mampukan hati, pikiran, perbuatan kami untuk hidup suci, taat melakukan kasih kepada sesama kami. Melalui Roh-Mu yang suci yang diam dalam hati kami, menolong kami, memimpin kami, sehingga anak-anak-Mu dalam belajar lebih bertanggung jawab, lebih disiplin dan lebih mandiri demi masa depan anak-anak-Mu semua. Berkati kami sebagai guru dapat menolong, membimbing, mengajar dengan baik. Berkati orang tua murid anak-anak-Mu semua dapat mendampingi anak-anak belajar secara online dengan penuh tanggung jawab demi masa depannya yang penuh harapan. Berkati kami sebagai anak dapat belajar mandiri, disiplin dan tanggung jawab sebagai siswa yang baik, siswa yang benar, sopan, sesuai ketetapan Tuhan, dan terus mengikuti aturan-aturan Tuhan. Sehingga berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Demikian ibadah awal tahun ajaran baru pada saat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.